cerita seorang mahasiswa Eri Yunanto yang jatuh sampai masuk ke kawah Gunung Merapi pada saat situasinya dianggap sangat berbahaya waktu itu. Tetapi Anda adalah orang yang memulai untuk melakukan evakuasi dan berani masuk ke dalam kawah. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Pertarungan emosi. Pertarungan emosi? Iya. Bisa diceritakan? Karena sebelumnya saya pernah turun ke kawah, terus ketika ada korban, walaupun rekomendasi dari semua pihak yang terkait itu nggak boleh diambil, tapi karena saya pernah turun, maka saya harus turun itu. Jadi antara haruskah saya menjadi pecundang atau saya menjadi pemenang, pilihannya itu waktu itu. Tapi itu kan risikonya tinggi, nyawa pertaruhannya. Karena secara logika kan ketinggiannya berapa itu kawah, dari bibir sampai kawah? Nggak dalam sih, cuma sekitar 200 meter. Jadi 2 kali Monas lah kira-kira ya? Iya. Dan itu Anda bilang tidak tinggi ya? Bercanda pasti. Resikonya apa waktu itu? Mati. Seberapa berbahayanya kawah waktu itu? Kemungkinan seorang rescuer selamat 10-15%. Cuma 10-15% iya. Selamat? Iya. Dan Anda tetap masuk ke dalamnya? Iya. Apakah tidak ada orang yang waktu itu melarang? Jangan, karena ini cuma 10-15% bisa selamat. Semua melarang. Semua melarang? Iya. Terus apa yang Anda lakukan waktu itu? Saya pamit ke semua teman-teman, ke keluarga. Pamit maksudnya? Ya pamit. Intinya mungkin bisa jadi ini terakhir gitu. Wih, mengerikan ya, horor itu ya. Jadi seakan-akan Anda mau pergi untuk selama-lamanya? Enggak, terakhir SMS hari itu, karena di atas kan nggak ada sinyal. Oh. Iya, lucu. Kesulitan apa yang Anda hadapi ketika turun? Medannya, terus gas sama suhu. Gas itu kan beracun ya? Iya. Suhunya berapa itu waktu itu? Sebelum saya turun lumayan panas, 180. Sebelum saya turun. Nggak meleleh itu ya? Di bawah, saya masih di atas. Oh iya, oke. Terus ketika saya turun, ya berkat pertolongan Tuhan waktu itu suhunya 35 derajat. Turun? Iya. Berapa lama dari bibir sampai ke jenazah, lokasi jenazah? 1 jam. 1 jam turun. Terus waktu itu ada kesulitan ya untuk mengevakuasi ya? Anda nggak bisa angkat sendiri waktu itu ya, iya, jenazah? Berat. Terus apa yang dilakukan? Minta tolong sama teman saya si Indro. Teman dari SAR-DI waktu itu. Kok dia mau turun? Ya kan saya mintanya halus. Gimana cara mintanya? Nah, saya cuma bilang, bro, saya kasih waktu mikir 2 detik, kamu turun, saya kayak gitu. Kan halus gitu kan. Tahu-tahu udah turun gitu aja si Indro. Oh, jadi akhirnya berdua ngangkut. Iya. Ini gambarnya, fotonya nih ya? Oh iya, ini udah di atas, ini di puncak ini. Oh, sudah diangkut. Iya. Baik. Jadi itu jenazah sudah berapa lama? 3 hari. 3 hari? Iya. Kondisi jenazah waktu itu? Itu juga yang di luar logika itu. Jenazahnya utuh. Nah, apa yang Anda lakukan? Kemudian ada orang yang melihatnya dari sudut pandang berbeda. Wah, ini cuma cari sensasi aja. Kalau itu tanggapannya apa? Ya, itu kan tanggapan orang. Masa ya cari sensasi dengan cara kayak gitu? Dan orang yang bilang kayak gitu, saya yakin nggak berani kok disuruh turun. Yakin gitu. Ya, sekali lagi saya mau tanya, apa sih kebahagiaan utama yang didapat oleh relawan? Mungkin ke Ading. Bahagianya justru ketika kita bisa berbagi. Karena saya memahami pola hidup ini seperti gravitasi bumi. Ketika kita banyak memberi, maka kita akan banyak menerima. Ketika kita mencintai seseorang, maka orang pun akan mencintai kita. Semua apa yang Anda lakukan, kemudian ini kan individu ya, waktu itu masih individu ya, sendiri-sendiri ya terpanggil. Kemudian
Lahar bergabung dengan Barameru, Ading bergabung dengan Aksi Cepat Tanggap. Ketemu Aksi Cepat Tanggap di mana ini? Kalau ketemunya di Jogja. Ketemunya di Jogja, kita kenal pertama istilahnya. Mulai bergabungnya kita di Tsunami Pangandaran. Tsunami Pangandaran. Kenapa tertarik untuk bergabung? Pertama, dari namanya saja saya sudah suka. Aksi Cepat Tanggap. Cocok sekali itu ya. Karena itu sebenarnya yang ada dalam diri Anda ya, ingin segera menolong orang ya. Betul. Nah, di sini kan ada Mas Imam Akbari ya, yang adalah senior vice president dari Aksi Cepat Tanggap. Mungkin sebagian dari kami pernah mendengar nama Aksi Cepat Tanggap, tapi ini sebenarnya organisasi apa? Aksi Cepat Tanggap sebuah lembaga kemanusiaan asli Indonesia, tapi mendunia insya Allah. Jadi Aksi Indonesia tapi mendunia. asli Indonesia tapi mendunia. Nama Aksi Cepat Tanggap kita pertahankan dan itu sudah kita bawa lebih 50 negara sebagai bentuk diplomasi kemanusiaan yang menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap ini? Kami ingin bangsa ini dikenal sebagai bangsa besar yang tidak hanya peduli dengan dirinya sendiri, dengan bangsanya sendiri, karena kebesaran itu akan dengan mudah kita tunjukkan ketika kita bisa berkontribusi buat orang lain. Baik. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah dengan semua kegiatan itu lalu dananya dari mana? Ya, kalau untuk kegiatan programnya sendiri, kita punya banyak kanal untuk bisa mengajak elemen masyarakat, baik itu perusahaan dalam bentuk CSR, ya, termasuk kemudian juga kemitraan dengan teman-teman media, karena kami yakin peduli adalah solusi. Baik, menarik. Peduli adalah solusi. Ya, terima kasih, menarik. Ading, soal Sukhoi ini, itu kejadian tahun 2012 ketika pesawat ini lagi uji terbang ya. Kemudian yang terjadi adalah menabrak Gunung Salak di Bogor. Berapa lama proses evakuasi? 1 minggu saya di sana. 1 minggu. Apa yang Anda lakukan? Awalnya kita bergabung dengan tim Charlie, itu dari Dandim. Itu semua elemen relawan itu waktu pemberangkatan pertama itu bergabung dalam tim Charlie. Nah, itu berangkat subuh dari pintu masuk Cijeruk. Ternyata siang sampai di puncak 4 itu terlihat posisi reruntuhan pesawat itu ada di puncak 1, dalam arti di gunung yang di sebelahnya. Dalam arti tidak mungkin kalau kita dari situ. Akhirnya semua rombongan turun lagi. Harus turun dulu? Turun dulu, pindah ke Sukabumi, Cimelati. Berapa jam kalau turun itu? Turun ke Bogornya aja total bisa 12 jam. Itu kalau tanpa briefing, tanpa lain-lain, iya, bisa 1 harian. Terus? Saya pikir bisa berhari-hari kalau begitu mencapai reruntuhan tersebut. Akhirnya saya berinisiatif, kenapa tidak kita terjuni saja lembah ini. Akhirnya, padahal itu bukan jalan yang biasa dilalui manusia itu ya? betul, letter V di antara 2 belahan gunung, iya, antara puncak 4 dengan puncak 1. Jadi Anda turun ke jurang itu? Betul, saya turun. Anda dengan siapa? Dengan teman saya, namanya Bruce. Ini inisiatif sendiri nih? Ya. Di luar koordinasi? Di luar koordinasi. Kenapa Anda lakukan? Karena saya pikir itu bisa, kalau kita menuruni lembah itu bisa lebih cepat. Itu bisa hanya mencapai 6 jam, kurang mungkin. Terus? Ya, cuman ketika beberapa ratus meter ke bawah, 100 meter ke bawah, saya baru menyadari kalau memang ini sangat berbahaya, karena memang itu bukan jalur manusia. Kadang-kadang kita hanya bukan lagi akar atau pohon yang kita pegang, tapi malah rerumputan yang jelas tidak seimbang untuk pegangannya. Padahal ini curam ya? Betul. Nah, saya dengar ketika Anda menemukan aliran sungai, Anda bersyukur dan kemudian teringat untuk memberi nama anak seperti itu. Apa hubungannya nama anak dengan air sungai ini? Apa sungai yang mengalir? Ya, itu kejadiannya ketika antara hidup dan mati jaraknya sangat tipis. Waktu itu
saya sempat udah wah gagal karena pegangan rumput saya itu udah hampir lepas, tapi kaki saya itu belum mendapat pijakan. Ketika saya melihat ke bawah sedang mencari tempat berpijak, saya melihat ada pantulan sinar matahari di bawah. Ternyata itu adalah air. Dalam arti itu sudah di dasar lembah, udah mendekati dasar lembah. Saat itulah saya semangat. Saking semangatnya, ternyata saya loncat. Terus? Dan dapat kita memeluk pohon akhirnya. Baik, terus hubungannya dengan nama anak waktu itu kemudian? Waktu sampai rumah saya sempat baca ayat suci Al-Quran. Ketika sampai pada surat Ar-Ra'd, saya membaca ayat yang berbunyi fasalat audia bikodariha. Dari situlah saya teringat, saya teringat kejadian waktu antara hidup dan mati saya sangat dekat. Saya sangat teringat itu. Dan kebetulan waktu itu istri saya sedang hamil tua. Akhirnya dari situlah saya memberi nama anak lelaki saya fasalat audia bikodariha, yang artinya maka mengalirlah air di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Baik, Lahar, terima kasih ya sudah hadir. Adin, terima kasih. Luar biasa.